Sobat Artek, pada chapter ini kita akan membuat pintu otomatismu di chapter kedua dan ketiga jauh lebih aman. Sebelum itu, apakah kamu pernah berpikiran bahwa pintu otomatis dapat saja menyebabkan kecelakaan? Betul Sobat Artek, pintu otomatis dapat saja menyebabkan kecelakaan. Seperti diantaranya, seseorang dapat cedera jika pintu menutup terlalu cepat. Kemudian, seseorang mungkin saja terbentur pintu jika pintumu terbuka terbalik. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan memodifikasi program di chapter kedua. Sebelum kita membuat program, mari terlebih dahulu menyiapkan kit yang diperlukan. Pertama, tentunya kamu akan membutuhkan pintu otomatis di chapter ketiga. Kemudian membutuhkan satu kabel USB. Sekarang mari kita memprogram pintu otomatismu yang lebih aman. Pertama, kamu perlu membuka program dari chapter kedua. Dengan klik menu file, lalu pilih load from your computer. Kemudian, pilih programmu dan klik tombol open atau double klik. Setelah program terbuka, kamu perlu mengatur portamu kembali dengan klik edit dan pilih port setting, serta pilih IR photoreflector pada A1 dan klik apply. Selanjutnya kita akan melakukan test mode. Pada program, klik menu edit dan pilih connect. Mari kita mulai membuat pintu yang lebih lambat. Ketika pintu menutup lebih lambat, akan memberikan cukup waktu bagi seseorang untuk melewatinya. Namun, agar pintumu melakukan hal ini, kamu perlu mengubah kecepatan servomotor. Kamu dapat mengubah kecepatan servomotor dengan menggunakan blok berikut. Gunakanlah blok tersebut untuk mengubah kecepatan servomotormu atau membuat beberapa servomotor bergerak bersamaan. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah klik motion dan tempatkan blok move servomotor. Selanjutnya, hapus blok servomotor dengan sudut 90 derajat. Kemudian, tempatkanlah blok move servomotor di bawah blok white. Klik 10 di blok move servomotor dan atur kecepatannya menjadi 0. Dalam hal ini, kamu juga dapat mengatur kecepatan servomotor dari 0 sampai 20. Selanjutnya, kita akan membuat pintu terbuka hanya ketika tidak ada seorang berdiri di belakangnya. Kamu dapat membuat pintumu untuk memeriksa apakah ada seseorang di belakang pintu menggunakan IR photoreflector. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memindahkan IR photoreflector ke tempat yang ditunjukkan. Sama halnya di chapter ketiga, periksalah nilai sensor yang digunakan ketika seseorang berdiri di belakang pintu dan ketika tidak ada seseorang pun yang berdiri di belakang pintu. Dalam hal ini, kamu perlu mengambil hasil dari langkah sebelumnya untuk memberitahu pintumu bahwa tidak ada seseorang pun berdiri di sana. Gunakan blok berikut untuk membuat kondisi ketika tidak ada seseorang pun berdiri di sana. Mari kita membuat programmu berjalan. Pertama, kamu memerlukan operators. Dengan klik operators, kemudian tempatkan blok seperti yang ditunjukkan. Selanjutnya, klik sensing dan tempatkan sebuah blok IR photoreflector ke kiri blok sebelumnya. Kemudian, masukkanlah nilai ambang batas yang kamu dapatkan. Lalu, gabungkan blok if then dengan kondisi ketika pintumu terbuka hanya ketika tidak ada seseorang pun berdiri di sana. Selanjutnya, klik kontrol dan tempatkan blok if then ke tempat yang ditunjukkan. Lepas kondisi di bagian yang telah kamu tentukan, lalu klik blok run untuk mengirim program ke Arduino-mu dan tekan A0 untuk memastikan bahwa pintumu tetap menutup ketika ada seseorang di bawah sensor. Jadi, bagaimana programmu berjalan? Jika sudah, jangan lupa untuk menyimpan programmu. Selamat Sobat Artek, kamu sudah menyelesaikan seluruh chapter dalam Block Programming Basic. Sampai jumpa dalam chapter-chapter berikutnya di bagian intermediate.